Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Darwati Camugus Sabdillah dari kelas C6 Manajemen dengan nomor NPM 101211147. Saya di sini sebagai pemateri dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan pengembangan produk. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiratnya. Saya masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban saya sebagai mahasiswa. Dan saya juga banyak berterima kasih kepada dosen saya, Ibu Siska Fajar Kusuma, SMMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasi, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai saya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan durasi video, saya akan memulai presentasi saya. Dimulai dari proses perencanaan. Perencanaan adalah proses yang digunakan untuk membuat suatu gagasan mengenai suatu produk atau barang yang akan dipasarkan ke konsumen. Rencana produk mengidentifikasi portofolio produk, produk yang dikembangkan, dan waktu pengenalan ke pasar. Rencana produk perlu diperbarui secara berkala agar dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang ada. Tujuan proses perencanaan. Yang pertama adalah memperkirakan kebutuhan barang yang dihasilkan dengan jumlah barang. Kedua, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Tiga, memutuskan kapasitas barang yang ekonomis terhadap bahan baku. Bahan baku yang akan dibeli. 4. Untuk menguasai pasar tertentu. 5. Menentukan keperluan produksi serta tingkat stok pada waktu tertentu. Dan 6. Mengamati keinginan dan membandingkannya dengan ramalan keinginan awal, kemudian melakukan revisi. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan produk. Yang pertama, mengidentifikasi peluang, yaitu produk baru, turunan dari barang yang telah ada, perbaikan produk yang telah ada. Yang kedua, mengutamakan proyek yang sedang berjalan, yakni segmentasi berkompetisi dan segmentasi pasar. Yang ketiga, mengakolokasikan sumber daya dan penempatan waktu dengan pengendalian sumber daya dan penetapan waktu proyek. Yang keempat, menyelesaikan rancangan proyek dengan rincian produk, target bisnis, dan target market yang disasar. Yang kelima, mempertimbangkan hasil dengan proses itu agar hasil dapat sesuai dengan hasil akhir yang ditetapkan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk, yaitu 1. Kualitas produk, yang kedua ada biaya produk, yang ketiga ada waktu pengembangan produk, yang keempat ada biaya pengembangan, dan yang kelima kapabilitas pengembangan. Kemudian ada jenis-jenis perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yaitu perencanaan yang strategis adalah perencanaan yang di dalamnya mengenai kebijakan, jangka panjang, dan waktu pelaksanaan yang lama. Rencana terintegrasi adalah perencanaan yang di dalamnya penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua ada perencanaan berdasarkan tingkatan. A. Rencana induk atau master plan adalah perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. B. Rencana operasional atau operational planning adalah perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Kemudian ada proses pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah serangkaian tindak perusahaan yang bertujuan mengembangkan suatu produk baru yang dimaksud untuk memperkenalkan ke pasar. Pengembangan produk dapat meningkatkan nilai ekonomis produk, sehingga dapat memberikan keuntungan kompetitif kepada perusahaan. Di sini ada proses pengembangan produk baru. Yang pertama adalah menciptakan gagasan, yaitu menciptakan sebuah ide adalah tahap pertama yang harus dilakukan karena merupakan tahapan yang paling penting untuk pengembangan produk. Yang kedua adalah penyaringan gagasan.
Setelah menciptakan gagasan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang sudah diciptakan. Pengembangan serta pengujian konsep. Konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih, di mana konsep tersebut atau produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah pengembangan strategi pemasaran. Ketika sudah menentukan produk baru, maka langkah selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Langkah kelima adalah analisis bisnis. Melakukan evaluasi daya tarik bisnis pada produk baru yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah pengembangan produk. Produk yang dikembangkan bukan produk sebenarnya, tetapi masih dalam konsep rangkaian berupa kata, video, gambar, serta animasi sebuah produk atau juga sebuah prototipe. Kemudian uji pemasaran. Sebelum produk dipasarkan sesuai dengan strategi pemasarannya, maka produk harus dilewati uji pemasaran pada sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang besar. Yang kedelapan adalah komersialisasi. Komersialisasi. Jika pihak perusahaan telah yakin akan meluncurkan produk barunya, maka perusahaan harus mempersiapkan beberapa kegiatan seperti komersialisasi, persiapan produksi, persiapan kegiatan launching produk baru. Kemudian ada strategi pengembangan produk baru. Yang pertama adalah meningkatkan produk yang sudah ada, yaitu memodifikasi produk yang sudah ada dan mencari fitur sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, meningkatkan nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk serta dukungan pelanggan. Yang ketiga, menawarkan sampel produk. Penawaran sampel gratis menunjukkan kepada pelanggan bahwa apa yang mereka dapatkan jika membeli produk tersebut. Yang keempat adalah spesialisasi dan sesuaikan, yakni menyesuaikan produk dan menjadikan produk lebih spesial untuk menargetkan pelanggan tertentu serta menawarkan produk yang dipersonalisasi dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah penawaran paket. Penawaran paket produk dengan berbagai paket seperti paket bundle dan diskon. Ini produk baru. Produk baru harus dilengkapi oleh fitur yang baru sehingga meningkatkan penjualan. Kemudian mengubah gagasan. Perusahaan memberikan ide baru untuk produk agar disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, target pasar baru. Mengubah target pasar dan demografi serta mengalihkan fokus para pelanggan ke bisnis. Kemudian ada perancangan jasa. Perancangan produk dan perancangan jasa tidak mempunyai perbedaan secara mendasar. Hanya saja dalam sebuah organisasi jasa, maka pelayanan yang diberikan merupakan produknya. Organisasi jasa harus memutuskan faktor kunci pelayanannya sebagai berikut. Yang pertama adalah ini pelayanan yang ditawarkan, yang kedua ada ketersediaan pelayanan, yang ketiga ada tingkat pelayanan, dan 4 garis tunggu dan kapasitas pelayanan. Rancangan operasi jasa. Yang pertama adalah kerangka rancangan jasa. A. Pelanggan. B. Strategi, manusia, dan sistem. Yang kedua adalah sistem penyerahan ke pelanggan. Terdiri dari teknologi, aliran proses, jenis proses, lokasi dan ukuran, dan tenaga kerja. Yang ketiga, menetapkan strategi dan produk jasa. Strategi jasa memberikan suatu pandangan tentang macam dan jenis jasa apa saja yang akan disajikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, analisis aliran proses, menentukan setiap langkah proses dan menggambar diagram alur dari seluruh tahap dan hubungannya. Hasil dari diagram dapat dianalisis untuk meningkatkan efisiensi pelanggan. Analisis komparatif dari perusahaan PT Omega Internusa Sidoarjo. Nama perusahaan adalah PT Omega Sidoarjo, alamat perusahaan di Jalan Kolonel Sugiono nomor 85, Waru, Sidoarjo. Jenis usaha adalah perdagangan atau trading barang-barang consumer goods. Strategi yang dipakai oleh PT Sidoarjo, strategi intensif pengembangan produk. Strategi ini untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada di perusahaan. Analisis kasus. Yang pertama adalah persaingan antar perusahaan sejenis, potensi pengembangan produk pengganti, strategi penetrasi pasar untuk menjaga kualitas produk dan melakukan promosi, dan yang terakhir adalah strategi pengembangan pasar, melakukan perluasan wilayah penjualan. Kesimpulan, hal-hal yang didapat
dalam perencanaan produksi, yaitu satu, kualitas produk, kedua adalah waktu pengembangan produk, yang ketiga biaya produk, dan keempat adalah biaya pengembangan. Kemudian ada mengembangkan rencana produk dalam 5 tahapan, yakni satu, mengidentifikasi peluang, yang kedua, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, yang ketiga adalah pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu, dan yang keempat, penyelesaian perancangan proyek pendahuluan, dan yang kelima, merefleksikan hasil proses. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dan kekurangan atas video yang saya buat ini. Saya mohon kritik dan saran agar dapat membantu saya untuk menjadi lebih baik pada presentasi-presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.